harus berkepala dingin ya, menghadapi sesama pekerja agama, apalagi menghadapi umat. Nah, itu yang pertama, selalu kita berkepala dingin. Walaupun panas kita punya kepala, kita usahakan jangan dilampiaskan, jangan diperlihatkan ya, seperti begitu. Terus kedua, supaya kita langgeng dalam kerja dakwah ini, kita ini harus lapang dada, jangan sempit kita punya dada ya, lapang dada. Sama dengan Ustadz nanti terangkan, sama dengan qanaah itu mau menerima apa adanya, termasuk lapang dada kita di sini. Ya, kita harus lapang dada. Dan memang risikonya dalam kerja dakwah ini, tarbiyahnya itu memang begitu. Bukan senang-senang orang dalam kerja dakwahnya. Rohani memang di tempat. Makanya banyak dakwah ini memang sasarannya hati. Makanya hati yang selalu dikorek-korek itu sasarannya. Dengan kita punya emosi itu, dengan kita punya nafsu itu, kan di hati dia itu. Kalau hati mampu mengendalikan semua itu, aman kita. Ya. Maka kita harus selalu berlapang dada, Pak. Ya. Jangan kita sempit kita punya dada, jangan kita punya dada bagaimana ya. Pokoknya kita harus berlapang dada dalam kita kerjakan ini. Terus yang ketiga, supaya kita langgeng dalam kerja dakwah ini, kita ini harus punya sifat pemaaf. Punya sifat pemaaf. Memang nanti tanya Ustaz, dalam agama Islam itu, dalam Al-Quran maupun hadis, biasa saya dengar ulama, Mustafa biasa sampaikan, tidak ada itu perintah meminta maaf. Yang ada adalah memberi maaf. Masya Allah. Tetapi jangan dengan dikatakan seperti begitu terus kita tidak mau minta maaf. Nah, tetapi yang paling mulia itu adalah kita selalu memberi maaf. Jadi kita kalau langgeng dalam syahadat selalu memberi maaf. Contoh, dia lagi tidur, terus saya bangun tahajud, tanpa sengaja ku injak kakinya atau tangannya. Sudirman tidak perlu tunggu saya bilang, Pak Firdaus nanti datang minta maaf baru maafkan. Tidak, dia sudah harus katakan, ya Pak Firdaus saya sudah maafkan sebelum kita datang minta maaf. Nah, inilah 3 kondisi ini Pak. Insya Allah kalau kita mau langgeng dalam kerja dakwah ini, selain kita sempurnakan intikoli dengan makom, intikoli makom sudah diterangkan Pak Maudin. Ya, saya yang nggak sempat terangkan yang 9 poin nih dengan 6 poin itu. Ya, seperti begitu. Tapi itulah garis besarnya seperti itu. 3 kondisi ini kita selalu hadirkan dalam intikoli dan makom. Terus ada musakarah itu tentang ada 6 perkara yang perlu kita hadirkan dalam kita menjalankan usaha Rasulullah SAW. Yang pertama, kita buat usaha Rasulullah SAW intikoli maupun ini dengan keyakinan yang betul. Ya, harus kita buat dengan keyakinan betul. Saya yakin bahwa ini usaha dakwah, ini kerja dakwahnya adalah perintah Allah, sunnah Rasulullah SAW. Sudah sampai tidak berita bahwa selama ini kan kita memahami keluar di jalan Allah ini niatnya adalah isladir. Tidak salah. Tetapi kalau kita batasi kerja dakwah keluar di jalan Allah ini isladir, nanti kalau sudah ada perubahan-perubahan dalam diri kita, waktunya 3 hari, waktunya 40 hari, waktunya 4 bulan, waktunya jauh lah 2,5 datang, saya bilang, langsung Ustaz bilang, sudah nih, saya kan sudah diislah, saya sudah baik. Nah, tapi jangan disempit, jangan dipahami keluar jalan Allah ini sebatas islah diri. Tapi mau dipahami bahwa keluar di jalan Allah ini adalah perintah Allah, sunnah Rasulullah SAW. Coba saya mau tanya, sholat itu apa Pak? Perintah siapa? Sholat berjamaah. Adakah di antara kita sekarang sudah mau tidak sholat, sudah tidak mau berjamaah? Karena sudah ditahu bahwa sholat ini adalah perintah Allah, sunnah Rasulullah. Padahal sholat ini kalau dalam rukun Islam nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Nomor 1 ini di mana? Dakwah ini, membetulkan syahadat ini dengan dakwah, membetulkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dengan dakwah. Kita mau yang dua ini tidak tertinggal. Tanpa sadar kita mau tertinggal ini. Padahal 2 sampai 5 ini tidak diterima oleh Allah kalau tidak sempurna ini nomor 1. Nomor 1 ini mana? Di dakwah ini. Membetulkan nomor 1 ini di dakwah. Makanya mau dipahami bahwa keluar di jalan Allah ini perintah Allah, sunnah Rasulullah. Artinya apa? Tidak ada yang bisa menghalangi kita. Karena ini perintah Allah, sunnah Rasulullah. Ya, orang kalau tidak paham itu, maka nanti jadi alasan ini. Tanpa sadar harusnya 8 perkara itu Pak kita nafikan, tetapi ternyata kita isbatkan. Bukan disuruh isbatkan dia itu Pak, bukan mau dijadikan alasan itu, tetapi kita menafikan itu 8 perkara.
nanti Bapak kalau sudah mampu menyelesaikan 8 perkara, nanti Bapak lihat sendiri bagaimana pertolongan Allah dalam kehidupan. Saya tidak punya kerja dunia Pak, tapi saya keliling dunia. Masya Allah. Kebahagiaan setiap saya mau berangkat ada saja perkara-perkara Allah datangkan, manusia ke apakah. Betul ya Allah. Setiap mau berangkat terus. Ya memang begitu saya niat mau berangkat, insya Allah. Begitu Ustaz. Iya. Ini kan semua yang gerakan Allah. Itu. Ya, bukan seperti sahabat yang buang air datang emas langsung. Kita ini kadang masih melalui perantara makhluk yang Allah gerakkan hatinya. Ada juga seperti Pak Kamarudin itu sudah bukan lagi perkara manusia. Kemarin dia di India uangnya tinggal 200 rupiah, berarti mewah harus pakai 700 rupiah. Langsung dia sholat hajat, langsung goyang-goyang kantongnya 500 rupiah, nggak tahu siapa yang kasih pun tanggung kantongnya. Begini kalau kita jadikan dakwah maksud itu. Kita goyang Jadi sekarang kantong, caranya mudah saja. Sempurnakan intikoli, sempurnakan makoni. Tidak terlalu lama, tidak terlalu susah. Kalau perkara intikoli, Pak, itu kadang masih ada toleransi sedikit. Kan kita ini umat akhir zaman, ya tidak sama dengan sahabat. Ya kan kita ini umat akhir zaman, masih ada toleransi sedikit. Mungkin karena tidak punya tafakkur, mungkin karena pekerjaan, mungkin karena keluarga lagi sakit, adalah toleransi sedikit. Tetapi kalau masalah makomi Pak, harga mati. Harus dibuat. Ya, makominya harus dibuat. Coba saya tanya Ustaz, kalau taklim pakai uang Pak? Tidak pakai uang. Kalau jauh lagi Ustaz pakai uang? Tidak pakai uang. Kalau taklim kita sakit istri kita, tega kita tidak buat taklim gara-gara istri kita sakit, nah ada jiki di situ. 2,5 jam waktunya, 2,5 jam sakit istri kita, masa kita tidak rela tinggal cuma 2,5 jam saja? Mudah-mudahan sebab 2,5 jam kita kembali sehat, kita punya anak istri. Makanya harus dibuat dengan keyakinan. Siap semua insya Allah. Insya Allah. Itu dia mampu saya. Sayang kita terlalu singkat karena saya sakit, karena saya banyak takasa-takasa. Masya Allah, subhanallah. Itu anu lagi, pula kasih